Karena aku di situ adalah saksi mata dan tahu segalanya. Di situ ada jumlah uang yang ditawarkan sebelum Lisa melakukan jumpa pers. Saya kira tidak ada ya, itu kita bantah keras. Ada pihak yang akan terjerat daripada pasal perselingkuhan, yaitu terutama pasal perzinahan. Isu dugaan perselingkuhan yang menyeret mantan Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil dengan seorang perempuan bernama Lisa Mariana belakangan ini sedang ramai menjadi sorotan. Terbaru, Lisa membeberkan sejumlah bukti chat dengan seseorang yang mengaku suruhan Ridwan Kamil. Dalam chat tersebut diketahui jika Lisa diminta untuk tidak lagi speak up dengan menyatakan pada media jika dirinya halusinasi. Nantinya, Lisa dijanjikan uang dengan nominal fantastis. Bukti chat itu sendiri diunggah Lisa di media sosial pribadinya. Menanggapi permintaan ajakan damai, Lisa dengan tegas menolak. Sebaliknya, Lisa akan terus bersuara untuk mendapatkan keadilan. Seperti diketahui, Lisa mengaku mempunyai anak hasil hubungan gelapnya dengan Ridwan Kamil pada tahun 2022 silam. Lantas, apa tanggapan dari Ridwan Kamil usai bukti chatnya tersebar luas di media sosial? Saya menilai melihat orang-orang yang mengambil satu keuntungan, entah itu benar apa tidak benar. Kayak contohnya, Lisa menyampaikan kepada saya ada orang yang mengatasnamakan dari pihak Bapak RK menawarkan ke sejumlah uang. Ya, jumlah uangnya cukup fantastis gitu loh. Namun demikian, di situ dia minta supaya Lisa itu menemui teman-teman media dan menyatakan bahwa dia itu halusinasi. Ya. Di situ disampaikan di percakapan tersebut yang diberikan langsung oleh Lisa kepada saya bahwa orang tersebut mengaku suruhan dari Bapak RK ya, menawarkan sejumlah uang tapi dengan satu persyaratan, yaitu tadi Lisa harus muncul ke media mengklarifikasi dan menyatakan bahwa dia halusinasi. Itu ada jumlah uang yang ditawarkan sebelum Lisa melakukan jumpa pers. Lalu setelah melakukan klarifikasi di jumpa pers, uang yang bernilai miliaran itu berikutnya akan diserahkan kepada Lisa. Nah ini kan kemarin hal ini saya konfirmasi agar supaya tidak menjadi fitnah. Ya, saya bilang, Lisa, ini mengatasnamakan Bapak. Iya, katanya. Memang terlihat dari chatnya yang mohon maaf saya tidak bisa sampaikan saat ini karena itu bersifat ranahnya privasi. Saya tanya, kalau saya cross check gimana Lisa? Iya boleh bang, di cross check aja bener nggak gitu loh. Orang yang mengaku-ngaku suruhan Bapak RK ini menghubungi dan menawarkan sejumlah uang tapi dengan catatan harus ketemu teman-teman media dan menyatakan bahwa apa yang disampaikan di sosial media, di Instagram itu adalah hoaks atau halusinasi. Lalu saya menghubungi ibu dan saya bilang, Bu, ini ada hal seperti ini, benar nggak? Saya bilang, saya tanya sama ibu. Lalu ibu bilang, waduh, bang, itu siapa lagi katanya. Nah, artinya saya melihat di sini ini sudah mulai ada orang-orang yang entah maksud tujuannya untuk apa, bagaimana kepentingannya, itu sudah mulai menambah suasana ini bisa yang tadinya saya niatnya untuk mempertemukan
ya, secara kekeluargaan bicarakan baik-baik, ya, sama-sama perlihatkan data tentunya. Ini kok malah jadi membuat ada gap ya. Karena ternyata setelah saya konfirmasi ke Ibu Cinta, Ibu Atalia, nggak ada tuh. Siapa itu orang-orang kayak begitu? Saya kira tidak ada ya, itu kita bantah keras ya. Saya kira tidak ada dalam bentuk intimidasi apapun. Karena memang bahwa tidak ada hubungan yang seperti tadi gitu loh. Bahwa beliau menyampaikan ada hubungan dan mengaku bahwa ada anak dari hubungan dia, itu kan sudah dibantah Pak Ridwan Kamil. Sama sekali tidak ada gitu. Jadi sekali lagi kami luruskan, tidak ada bentuk intimidasi dalam bentuk apapun kepada LM. Karena memang faktanya bahwa Pak Ridwan Kamil sudah membantah bahwa tidak ada anak yang seperti pengakuan daripada di LM tersebut. Saya katakan suatu cobaan kan begitu. Dan Pak Ridwan Kamil di dalam Instagramnya itu memohon doa kepada teman-teman, kepada masyarakat luas agar bisa bisa menyelesaikan ini dengan baik. Itu yang saya bisa sampaikan. Nah, terkait mengenai pertemuan Pak Ridwan Kamil dengan LM, Mas Hasim, sekali lagi izin Mas Hasim, tolong bisa dibaca klarifikasinya Pak Ridwan Kamil yang secara jelas disampaikan di sana, sehingga saya izin tidak mengulang-ulang lagi nih Mas Hasim, karena memang kondisi pada saat pertemuan itu orang tersebut LM sudah dalam kondisi hamil kan begitu. Artinya bertemu dengan Pak Ridwan Kamil dengan mengajukan permohonan waktu itu bantuan uang kuliah. Nah, tentunya selaku gubernur yang punya empati kepada setiap orang, ya tentunya ya saya kira itu beliau punya punya empati kan begitu. Nah, seperti itu Mas Hasim. Nah, tentunya apa yang disampaikan beliau dalam klarifikasinya di Instagram itu sudah menjawab apa yang Mas Hasim tadi tanya kepada saya. Yang saya tahu, setiap orang punya sisi gelapnya masing-masing. Silahkan teman-teman berkomentar, tapi kalau saya lebih baik tidak berkomentar. Kita lihat aja nanti berita-berita selanjutnya. Tapi ya itulah risiko jabatan, risiko kehidupan. Ada pertandingan di mana kita bisa kalah, bisa menang. Ya, ada kalanya kita kalah, ada kalanya kita menang. Sebuah proses kehidupan yang biasa aja kalau menurut saya. Kalau menyangka berarti sudah punya praduga. Tudingan Lisa Mariana yang mengaku mempunyai anak hasil hubungannya dengan Ridwan Kamil terus menuai polemik dan menjadi perbincangan luas di media sosial. Menanggapi tudingan Lisa, kuasa hukum Ridwan Kamil mengingatkan konsekuensi hukum yang harus ditanggung jika apa yang dikatakan Lisa dengan segala tuduhannya tidak terbukti. Dengan kata lain, pihak Ridwan Kamil tak segan akan menempuh jalur hukum lantaran kehormatannya telah diserang, difitnah, dan nama baiknya dicemarkan. Lantas, apa kata praktisi hukum atas isu perselingkuhan dilihat dari aspek hukum? Ada pihak yang akan terjerat daripada pasal perselingkuhan, yaitu terutama pasal perzinahan. Di mana pasal perzinahan ini itu sangat-sangat tanggal dari orang yang ada perselingkuhan dengan orang lain. Kalau dikaitkan dengan perselingkuhan yang dikatakan oleh seorang perempuan bernama Lisa Mariana, ini belum bisa dikategorikan bahwa perselingkuhan itu ada faktanya.
karena baru sepihak dinyatakan oleh Lisa Mariana. Sementara kita tahu sendiri, untuk seorang atau sosok Ridwan Kamil, ini kan satu, mantan pejabat, yaitu Gubernur Jawa Barat. Kedua juga dia seorang politikus. Dan yang ketiga, dia seorang tokoh masyarakat besar di Jawa Barat. Ini harus ada pembuktian. Karena yang mendalilkan itu si pihak perempuan, Lisa Mariana, otomatis Lisa yang harus membuktikan bahwa betul ada perselingkuhan itu dengan Bapak Ridwan Kamil. Jadi kalau dikaitkan, yang awal berita ini kan dari Lisa Mariana nih, yang memviralkan bahwa dia ada hubungan dengan Bapak Ridwan Kamil, ya otomatis dia harus membuktikan bahwa hubungan itu benar. Nah, kalau tidak benar, maka resiko hukum yang dapat diterima oleh wanita itu, Lisa Mariana, itu menyebarkan berita yang menyerang kehormatan dari Ridwan Kamil. Itu bisa diproses hukum. Nah, kalau diproses hukum, yaitu dengan Undang-Undang ITE, ini otomatis akan masuk ke dalam ranah hukum. Bapak Ridwan Kamil melaporkan perempuan tersebut yang bernama Lisa Mariana. Itu sangat-sangat bisa sekali. Ada langkah-langkah hukum berikutnya. Namun tentu kami, saya selaku kuasa hukum, nah sekali lagi Mbak, saya sampaikan, siapa yang mendalilkan sesuatu, silakan membuktikannya. Kalau tidak ada bukti, ya mohon maaf, jangan berkoar-koar, kan begitu. Ya ini kan menyangkut nama baik seseorang. Nama baik Pak Ridwan Kamil yang tentunya harus dijaga. Kalau memang tidak benar, ya kenapa harus menyampaikan bahwa itu anaknya anak hubungan dengan Pak Ridwan Kamil. Nah, silakan sampaikan bukti fakta hukumnya seperti apa yang menjadi stressing point kami dari apa yang disampaikan di media sosial tersebut. Pertama, Mas Ferdi, terkait dengan pernyataan viral. Ini kan udah viral nih ya Mas Ferdi ya. Ada perempuan nih, berinisial LM lah ya, yang mengaku di dalam media sosial tersebut memiliki anak dari Pak Ridwan Kamil. Tentu Mas Ferdi, dengan tidak mengurangi rasa hormat kami kepada inisial LM tersebut, kami selaku kuasa hukum mempersilakan, sekali lagi Mas Ferdi, mempersilakan yang bersangkutan untuk membuktikan pengakuannya itu secara hukum. Pengakuan yang tidak berdasar dan tidak dapat dibuktikan kebenarannya, tentu ini di mata hukum ya, di kacamata hukum ini mengarah kepada fitnah dan pencemaran nama baik, pembunuhan karakter assassination, yang tentunya ada konsekuensi yang logis, ada implikasi hukum, ada dampak hukum yang terjadi terkait dengan pengakuan yang tidak berdasar tersebut. Saya secara intens berkomunikasi dengan kedua belah pihak, ya, dengan niatan nawaitunya khususnya di bulan Ramadan ini supaya bisa menjembatani apa dan bagaimana dari masing-masing pihak agar supaya persoalan ini tidak perlu dibawa ke ranah hukum. Karena pendapat kami tentunya kalau persoalan ini dibawa ke ranah hukum, tentunya nanti akan panjang dan akan ada hal-hal yang mungkin saja tidak diinginkan oleh semua pihak. Lisa Mariana tetap pada pendiriannya menantang Ridwan Kamil untuk tes DNA dan menolak tuduhan demi iming-iming uang sebagaimana yang dialamatkan pada banyak orang. Kasus isu perselingkuhan antara Ridwan Kamil dan Lisa juga menyeret Ayu Aulia yang mengaku mengetahui cerita dugaan perselingkuhan di antara keduanya. Keberanian Ayu Aulia berbicara demikian lantaran dirinya mengaku memegang bukti hasil tes DNA yang dulu pernah dilakukan.
Sementara, Lisa tetap menginginkan tes DNA agar publik tahu bahwa tuduhannya terhadap Ridwan Kamil bukanlah dongeng atau halusinasi belaka, sebagaimana yang didengungkan banyak orang. Dan berikut cerita Ayu Aulia yang mengetahui secara pasti apa yang terjadi dengan Lisa dan Ridwan Kamil. Elina, habis mam coklat tuh berantakan. Yin. Bapak RK sendiri sudah klarifikasi dan speak up. Nah, disitulah baru saya berani untuk speak up. Kenapa? Karena saya rasa saya orang yang mempunyai kode etik dan mempunyai tahu di mana saya harus berbicara, tahu di mana saya harus diam gitu. Sebenarnya saya tahu dari awal ceritanya sampai akhir ceritanya saya tahu jelas. Tapi menurut aku LM sendiri sudah terlalu menjadi bola liar. Karena aku di situ adalah saksi mata dan tahu segalanya. Ceritanya adalah beliau itu meminta sejumlah tanggung jawab. Yang dimana kita pun bingung gitu. Kenapa kita ada tanda tangan dan lain-lain? Bukan intimidasi sih sebenarnya, tapi lebih jelasnya kita USG bersama di rumah sakit Pamulang apa gitu, rumah sakit apa gitu, persalinan apa gitu di Pamulang deh pokoknya. Lagi mengandung atau bagaimana ya. Saya mencoba yang terbaik aja sih dari apa yang kita sudah tahu hasil USG tersebut. Jadi ajudannya Pak RK dan Ayu datang ke sana itu atas kemauan dari pihak LM ya? Itikat baik dari kami sendiri. Karena beliau kan sudah minta terus untuk yang sekolah, yang banyak kebohongan menurut Bapak RK sendiri. Tapi kan saya tidak tahu dan saya tidak ada di situ. Saya tidak tahu kan, saya tidak di 24 jam bersama beliau. Saya juga kontak-kontak sekali-kali saja, hanya teman saja. Beliau baik, saya baik, kan gitu. Itu aja sih. Jadi ketika kita udah tahu USG-nya apa, barulah kami di situ berinisiatif bahwasannya seperti kita harus hitam di atas putih, tanda tangan dan lain-lain seperti itu. Oke. Kalau beliau masih bersikuku itu adalah anaknya Bapak RK sendiri, ya itu kan monggo, itu kan adalah haknya beliau, haknya LM sendiri, bener gak sih? Tapi kan bisa dibuktikan dengan yang namanya tes DNA dan lain-lain seperti itu. Tapi kan kita sudah tahu, kita sudah pegang. Permasalahan ini informasi yang kami peroleh dari klarifikasi dari Pak Ridwan, yang memang Pak Ridwan Kamil sudah mengklarifikasi sebelumnya di media sosial dan di Instagram beliau. Beliau menyampaikan bahwa ini permasalahan sudah selesai 4 tahun yang lalu, dan yang bersangkutan itu LM sudah menyatakan permintaan maaf kepada keluarganya Pak Ridwan Kamil. Lisa berkali-kali kemarin seharian termasuk sampai per hari ini menyampaikan kepada saya, dia sangat siap kalau ditantang untuk tes DNA. Sangat siap. Gitu loh. Nah, maka kita kan secara logika berpikir, wah ini berarti Lisa nggak main-main kan gitu. Dia berani, dia berkali-kali, bang udah nggak usah panjang lebar bang katanya. Tes DNA aja yuk katanya. Tapi saya nggak mau diintervensi, saya tidak mau diintimidasi, saya tidak mau direkayasa.
tolong bawa saya, kawal saya untuk tes DNA di tempat yang memang betul-betul tidak dapat diintervensi oleh pihak manapun. Nah, beliau kan sudah menyampaikan bahwa pada saat pertemuan inisial LM itu sudah berbadan 2. Ya, silakan membuktikannya gitu. Nah, kami menunggu respon itu. Nah, apakah yang bersangkutan memang sekali lagi punya bukti hukum atau tidak? Nah, ini yang kan kami secara terbuka, Mas Ferdi sudah menyampaikan tadi. Silakan menyampaikan kepada kami data-data fakta secara hukum ya, artinya bukan fakta yang direkayasa dan lain-lain. Nah, selesai sudah Cumi Lovers. Saksikan terus Cumi Camp In Depth, kabar lengkap, mendalam dan akurat dari narasumber terpercaya. Dan jangan lupa untuk like, subscribe dan juga share channel YouTube Cumi Cumi.